Bagaimana kita menyikapi masalah yang ada? Banyak orang salah bersikap ketika persoalan dialami. Justru dia menjauh dari Tuhan. Kalau alami masalah persoalan dalam hidup saudara, mata saudara, mata saya biarlah semakin fokus kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena apa saudara? Pertolongan Tuhan itu ada di dalam Dia, bukan di tempat lain. Ibrani 12 ayat yang kedua. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada siapa? Yesus, bukan kepada masalah, bukan mencari pertolongan sana sini, nabrak sana, nabrak sini. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus. Dia adalah pencipta iman dan penyempurna iman kita sampai akhir. Ini loh kerennya Tuhan, saudara Tuhan saya. Dia itu satu paket segala yang baik, keselamatan itu diberikan kepada saudara. Dia memberikan keselamatan, dia memberikan iman, menciptakan iman dan diberikan kepada saudara. Dan dia menyempurnakan iman itu sampai akhir. Hendaklah matamu tertuju kepada Yesus. Ini yang pertama, ketika seseorang hadapi pergumulan yang berat, jangan berpaling dari Tuhan. Semakin engkau mendekat, melekat kepada Tuhan. Ketika masalahmu terjadi, jangan bergeser pandanganmu kepada Tuhan. Dalam keadaan baik atau tidak baik, semakin engkau fokus kepada Tuhan. Terus fokus kepada Tuhan. Jangan engkau bergeser. Tuhan itu mengasihi saudara, sangat mengasihi saudara. Saudara, engkau mengetahui Tuhan mengasihi saudara seperti apa? Kebenarannya adalah dia mengasihimu lebih dari yang kau tahu. Ada seorang bernama Elisa, dia begitu tenang. Meskipun dia dikepung oleh pasukan orang Aram, pasukan Aram. Dia tenang, meskipun orang lain kalang kabut termasuk bujangnya Gehazi. Tetapi dia tetap tenang saja itu saudara. Karena apa? Dia tahu fokus kepada Tuhan yang menyertai. Kebanyakan orang ketika dikepung oleh musuh, masalah persoalan, dia bingung, gugup, nabrak sana, nabrak sini. Tidak tahu apa yang harus dikerjakan, tetapi Elisa menjawab, jangan takut, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada Elisa. Dan sungguh-sungguh kuasa Tuhan dinyatakan. Ada juga seorang bernama Yosafat mengalami hal yang sama. Dia tetap tenang meskipun dia dikepung oleh bahkan 3 bangsa yang kuat. Ada bangsa Moab, ada bangsa Amon, ada bangsa Meunim. Saudara, 3 orang berkoalisi, 3 kelompok berkoalisi untuk menyerbu, yaitu Yosafat. Saudara, tetapi kita baca ayat ini, 2 Tawarikh 20 ayat 15. Dan ia berkata, perhatikanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Dan Raja Yosafat, lihat, beginilah Yahweh berfirman kepadamu, janganlah takut dan gentar kepada laskar yang besar. Kenapa disebut besar? Koalisi 3 bangsa, saudara. Karena peperangan ini bukanlah apa? Milikmu, tetapi siapa? Kalau Tuhan yang sudah turun tangan, siapa yang berani, yang bisa mengalahkannya? Keluaran 14 ayat 14. Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan berdiam saja. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami ancaman, biarlah engkau seperti Yosafat, tetap percaya Tuhan Yesus, aku percaya akan penyertaan-Mu. Anugerah-Mu itu cukup bagiku, karena mereka menyerang aku. Ada ayat mengatakan juga, bersatu jalan mereka datang menyerbu engkau, tetapi bertujuh jalan mereka lari daripadamu. Artinya apa? Semburat mereka. Gak akan berani untuk menghadapi saudara. Karena apa? Ada Yesus dalam hidup saudara. Jadi kalau hari ini saya dan saudara mungkin mengalami masalah. Masalah bukan masalahmu sendiri,
tetapi libatkanlah Tuhan di dalamnya dan semuanya akan menjadi baik. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah jalan hidupmu kepada Yahweh dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Serahkan kepada Tuhan, jangan kita mencari siapa yang salah, menuduh sana, menuduh sini, marah sana, marah sini. Saudara, gak akan menyelesaikan masalah, tetapi serahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman-Nya berkata, percayalah dan Dia yang akan bertindak. Yang kedua adalah, baca ayat ini, Roma 10 ayat 17. Jadi, iman datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Perbanyak akan ayat-ayat firman, itu memberikan kekuatan kepada saudara. Saya katakan bahwa saudara baca Alkitab atau tidak, itu juga tidak menentukan saudara diberkati atau enggak kok saudara. Tetapi ketika engkau membaca Alkitab, banyak ayat-ayat yang membuat engkau semangat, membuat engkau bangkit, dan imanmu menjadi muncul, dan apa yang kau imani menjadi terjadi. Saudara, makanya disebutkan iman datang dari mana? Pendengaran akan firman Kristus. Dengarlah firman Tuhan, bacalah firman, dan percaya melangkah. Jangan ketika engkau mengalami persoalan masalah, engkau datang kepada orang yang tidak mengerti firman, lalu kemudian dia memberikan masukan solusi yang di luar firman Tuhan, lalu engkau nurut. Kan seringkali saya katakan kepada saudara, seorang istri yang misalnya suaminya berlaku tidak baik, lalu dia curhat kepada temannya yang tidak mengerti firman, atau kepada orang tuanya yang tidak percaya Yesus. Kalau orang tua mengerti firman kan, berkata kepada anaknya, sabar ya nak, berdoa saja, Yesus pasti menolong. Tapi kalau kita curhat kepada orang lain yang tidak mengerti firman, dia berkata, sudah jangan lama-lama, mumpung kamu masih muda, cerai saja. Kata Israel. Jadi dengar firman dan percaya. Petrus juga pernah seperti itu bukan saudara? Ketika dia sepanjang malam gak menangkap ikan, Yesus ngomong, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, di tempat yang lebih dalam. Dan Petrus ngomong begini, sepanjang malam sudah gak menangkap ikan, tapi karena engkau yang ngomong Tuhan, aku akan melakukannya juga. Jadi firman Tuhan itu kebenaran saudara. Jangan ragu-ragu dan jangan engkau tidak percaya. Yesaya 43 ayat 19. Lihatlah aku hendak melakukan hal-hal yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun. Sungai-sungai di padang belantara. Apa artinya jalan di padang gurun? Padang gurun itu enggak ada jalan. Ya, gersang, apalagi sungai, air enggak ada. Tetapi Tuhan katakan, aku membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara, di padang pasir. Sesuatu yang enggak mungkin bersama Yesus pasti mungkin. Ketika pergumulan belum mengalami jalan keluar, jangan berhenti percaya dan berharap. Baca ayat Yeremia 29 ayat 8 dan 9. Sebab demikianlah Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Elohim Israel berfirman, janganlah biarkan nabi-nabimu dan para juru ramal yang ada di tengah-tengahmu menipu engkau. Janganlah perhatikan mimpi-mimpimu yang telah engkau mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dalam namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Yahweh. Orang meramalkanmu punya masa depan yang buruk. Jangan percaya kata Tuhan. Karena ayat 11 dikatakan apa? Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atasmu. Firman Yahweh, yaitu apa? Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu masa depan dan pengharapan. Rancanganku atasmu, rancangan damai sejahtera. Jangan engkau takut, jangan percaya omongan orang yang mengatakan engkau tidak baik, yang mengatakan masa depanmu buruk. Ya. Jadi kalau ada orang merendahkanmu, mengecilkanmu, memandangmu dengan sebelah mata, jangan engkau berkecil hati. Saudara, pegang ayat Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Tuhan merancangkan saya, rancangan saudara adalah rancangan yang baik. Karena itu, pahami ini dengan benar. Berpikirlah terus yang positif.
Perkatakan seperti Filipi 4 ayat 8 itu saudara, semua yang baik, pikirkanlah semuanya itu. Rumah tanggaku dipulihkan, suamiku kembali, anak-anakku bertobat, orang tuaku dijamah Tuhan. Perkatakan yang baik, ucapkanlah yang baik, pikirkanlah yang baik. Dan saudara tahu bahwa berpikir yang positif itu membuat hidup itu menjadi ringan. Ya, hati menjadi lega dan bisa juga menjadikan awet muda. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang baik. Positif bukan? Salib itu plus positif. Karena itu Tuhan akan menambah-tambahkan semua yang baik atas hidup saudara. Kesehatan akan ditambah-tambahkan, damai sejahtera ditambah-tambahkan, berkat materi, rohani ditambah-tambahkan atas hidup saudara. Katakan amin. Hari ini ketika engkau sudah putus harap, ayo bangkitkanlah semangatmu, ada masa depan yang luar biasa dalam hidup saudara. Mungkin kau gak punya modal apapun yang bisa dibanggakan. Iya Tuhan gak tahu masa depanku seperti apa. Engkau punya Yesus, itu lebih dari segalanya. Keselamatan saja Tuhan sediakan. Apalagi hanya untuk menjawab doamu, apa yang kau perlu dan butuhkan. Hidup yang kekal saja Tuhan sediakan, apalagi hanya untuk keperluan hidup 70-80 tahun. Hadapilah masalah persoalan yang ada dengan terus berpandangan kepada Kristus, sekali Yesus tetap Yesus. Dan yang kedua adalah yaitu firman Tuhan. Engkau ucapkan, engkau percaya. Jangan engkau menjadi ragu dan terus berpikiranlah yang baik positif. Lihatlah segala sesuatu dari sudut pandang Elohim. Tidak ada seorang pun yang tanpa masalah. Termasuk yang berbicara di sini, semua orang punya masalah, tetapi kita punya Tuhan yang dahsyat. Di tengah-tengah masalah, saudara akan melihat kedahsyatan Tuhan dan saudara bisa bersaksi bahwa Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Karena Yesus menopangku.
karena Yesus menopangku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah andalan jiwa kami, Engkaulah penyelamat, dan tidak ada yang seperti Engkau. Kasih-Mu, kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Menyembah Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Walaupun kami belum melihat, tetapi kami mau tetap percaya bahwa Engkau Tuhan yang baik. Kasih setiamu tak berkesudahan, selalu baru rahmat-Mu Tuhan. Kami bersyukur